aku di Jakarta, Dokrisnya di Medan gitu, dan siapapun dimanapun mereka tinggal bisa mengerjakan bisnis ini secara 100% online. Tapi kalau ada yang preferensinya lebih ke offline karena dia sering ngumpul sama teman-temannya gitu, itu pun bisa gitu. Nah, bisnisnya ini sendiri perusahaannya adalah perusahaan Indonesia, tapi sudah ada di beberapa negara lain. Kalau di Aussie sendiri belum ada country stockist, tapi sudah ada beberapa reseller juga, beberapa distributor yang mereka impor-impor sendiri. Jadi kalau kirim bangsa 10 box, 20 box produk itu masih kategorinya kan personal consumption, itu masih oke. Ya, Tapi oke. kalau mau masukin satu kontainer gitu nggak bisa, harus harus ada legalitasnya dulu gitu. Jadi kita udah ada beberapa member juga, kebanyakan sih di Sydney. Ada satu yang jalanin juga secara bisnisnya di sana di Sydney gitu. Jadi lumayan buat nambah-nambah. Itu juga Cihelena namanya. Cihelena itu jam kerjanya juga ajaib karena dia kerjanya di kayak rumah jompo gitu. Dan dia jaga malam. Jadi sepanjang malam dia kerja. Jadi aged care gitu. Bener. Apa ya bilangnya ya? Aku lupa deh, dia ada sebut istilahnya pakai bahasa Inggris gitu, lupa. Jadi dia sepanjang malam itu ya ngurusin yang opa-oma yang mau pipis lah, apa segala macam gitu. Yang nggak bisa tidur dan jadi marah-marah gitu. Iya. Dan kita kebetulan punya produk-produk yang sangat membantu para manula-manula itu gitu. Sebenarnya produknya bukan cuma buat manula, tapi it really helps kerjaannya dia. Yang tadinya manula yang suka marah-marah nggak jelas karena emosi karena hormon ya. Dan karena nggak bisa tidur juga, ya akhirnya ketolong deh, dan dia sendiri kerjaannya jadi lebih enak gitu. Dan dia sendiri konsumsi karena dia punya artritis. Jadi suka nyeri-nyeri gitu kan, sakit-sakit gitu sendinya. Nah, setelah konsumsi produk-produk yang dari BioGreen ini, dianya sendiri ketolong gitu. Jadi ya sambil jalan lah ya, dianya sehat, terus dapat penghasilan tambahan juga. Gitu. Nah, perusahaannya namanya BioGreen Science. Kok kita bisa sih ngerjain bisnis ini secara online? Karena udah dibikinin toko online ya. Toko online-nya juga ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku langsung kasih lihat ya. Namanya bisnisonlinebgs.com, BGS itu BioGreen Science. bgs.com, terus ada garis miring username kita masing-masing. Kayak ini contohnya aku punya Lucy01 gitu. Nah, Dokris juga punya username-nya bisnis dari rumah gitu. Nah, di sini diceritakan secara perusahaannya, secara cara kerjain bisnisnya, secara produk-produknya maupun perhitungan penghasilannya. Jadi semuanya dijelasin di sini. Jadi kita sebenarnya nggak perlu yang nanti kalau seandainya mau jalanin ya, nggak perlu yang sampai set waktu untuk Zoom gitu. Kalau nggak nanti nyari waktunya lagi susah kan. Jamnya kagak sama. Jam kerjanya juga rada ajaib gitu. Nah, ini bisa dimanfaatin nih, Ren. Ini versi bahasa Indonesia. Kalau mau yang bahasa Inggris, kita tinggal klik logo yang di atas, kanan atas, bendera Amerika. Somehow Amerika, nggak tahu kenapa nggak UK gitu. Ya keluar lah pokoknya English versionnya. Nah, di sini dikasih lihat secara garis besar perusahaan ya, kantornya di mana, terus kerjasama dengan perusahaan seperti apa. Ini produknya yang dari udah paling boomingnya itu dari Swiss, Mibel Biochemistry. Nah, ini ada kantor di Swiss-nya juga gitu. Terus kalau perusahaan itu, kalau kita mau bisnis kan kita harus tahu ini perusahaan legalitasnya gimana. Jangan sampai kita udah ngomong-ngomong bisnis nggak lama perusahaannya hilang. Website-nya nggak bisa diakses. Terus nggak ada kantornya, lagi mistis kan, banyak tuh yang kayak gitu-gitu kan. Nah, ini dikasih lihat semua legalitasnya. By the way, ini perusahaan udah dari 7 tahun yang lalu, dan kalau di search itu bisa cek sendiri gitu ya, seberapa bersih perusahaan ini gitu, nggak ada scam, nggak ada apa, nggak ada tipu-tipu. Gitu. Nah, ini official partner dari Mibel Biochemistry. Terus yang punyanya siapa di sini juga dijelasin. Awards yang didapatkan kebanyakan sih dari segi produk ya, karena produknya bagus. Jadi dari tahun ke tahun memang dapat penghargaan. Ini 2019 dapat Best Nourishing Health Supplement itu di skala Asia ya. Asia Halal Brand Awards. Jadi suplemen halal terbaik se-Asia gitu. Jadi produknya
oke lah ya. Mm-mm. Oke, nah terus kemudian konten-konten misalnya kita punya waktu untuk mengerjakan marketing communication-nya, kita bikin Mm-mm. promo-promo di Instagram atau di Facebook gitu, mau ngiklan-ngiklan, itu semuanya udah dibikinin. Tiap hari dibikinin 5-6 Oke. konten, kita tinggal pakai aja. Oke. Gitu. Tapi kalau Heeh. seandainya nggak sempat, ya sebenarnya modal toko online ini, modal landing page ini udah ngebantu banget. Heeh. Gitu. Karena Heeh. ini kan udah ngejelasin kan si websitenya ini. Iya, betul. Terus kalau misalnya orang mau jadi reseller juga, capitalnya berapa? 60.000 rupiah gitu. 60.000 rupiah berapa ya? Mm. $5 ya? Sekitar Murah kan? 6 bulan. Heeh. Murah kan? Gitu. Heeh. Terus semua produknya juga aman. Udah ada halal dan udah ada BPOM. BPOM tuh Oke. kayak FDA approval gitulah. Iya, heeh. Nah, in case orang mau nanya-nanya, dia tinggal klik aja logo WhatsApp di sebelah kanan bawah ini. Langsung Mm-mm. kebukalah chat dengan WA-nya kita, masing-masing reseller. Jadi Oke. link ini unik. Jadi bukan chat sama customer service-nya perusahaan, tapi chat Heeh. dengan yang punya link ini. Oke, Gitu. gotcha. Oh, Heeh. nice Heeh. kan? Heeh. Heeh. Gitu. Nah, terus selain itu kita juga selain dapat penghasilan, kalau kita ada omsetnya, kita juga Mm-mm. dikasih free trip, jadi jalan-jalan. Nah, minggu Mm-mm. depan kita member-member yang achieve dapat jalan-jalan ke Turki. Wow, asik dong. Asik ya, Mm-mm. lumayan ya. Gitu, Mm-mm. lumayan 2 minggu ke Turki. Nah, terus di sini juga dijelasin secara detail mengenai produk-produknya. Produk-produknya itu diproduksi di pabrik yang ISO certified dan HACCP certified. Ya, HACCP itu tahu lah ya, udah ya. Ah. orang makanan udah aku nggak usah jelasin Ah. lagi lah. Yang ngurusin makanan. Terus GMP juga good manufacturing practice. Terus untuk produk-produknya kita tinggal tap aja di masing-masing kategori. Paling laku sih yang ini, yang health ya, health and wellness. Oke. Nah, ini yang dari Swiss itu yang ini Apple Stem Cell Plus. Nah, untuk informasinya kita tinggal tap di gambar produknya ini. Nah, di sini ada fungsinya buat apaan aja, untuk membantu regenerasi sel, melindungi sel dari kerusakan, dan lain-lain, anti-aging, dan lain-lain, beserta paten-patennya. Paten-paten ini bukan cuma hak paten biasa doang sebagai penemuan gitu, bukan. Tapi paten yang untuk manfaat atau fungsi yang sudah teruji secara klinis. Artinya ada tes lab-nya semuanya, ada ukurannya, bukan cuma berdasarkan testimoni pribadi 2 orang, 10 orang ngerasa enakannya pakai ini gitu. Enggak, tapi sebenarnya ini based on clinical studies. Oke. Patennya juga berlaku worldwide, bukan cuma di Asia lah atau di Eropa lah, Amerika doang gitu, ada semua. Gitu. Nah, itu yang paling booming si Apple Stem Cell. Dia paling umum ya, dia benar-benar ngebantu regenerasi sel. Jadi kalau sel-sel kita tiap hari ada yang mati, apalagi kalau kita misalnya level stresnya tinggi, atau kita kerjaannya itu jamnya juga agak-agak ajaib, yang harusnya normalnya kita tidur, kita belum tidur. Otomatis kan nggak bisa dibohongin badannya kan. Iya, Kayak betul. buka juga mungkin akan lebih kusem dibanding kalau kita tidur di jam yang semestinya. Gitu. Terus lebih kering juga kulitnya. Nah, itu kebantu semua tuh sama si Apple Stem Cell. Jadi ini basically bukan buat orang sakit, tapi buat kita semua yang jaga supaya jangan sampai jatuh sakit. Jangan sampai early aging gitu ya, dia anti aging soalnya. Gitu. Terus yang tadi aku sampai ceritain, yang bagus banget dikonsumsi kalau orang susah tidur. Nah, itu yang biomalt. Biomalt itu bahan aktifnya dari ginseng India, namanya ashwagandha. Jadi dia memang jago banget untuk nurunin hormon stres. Stress level, terus juga improve sexual function, bukan berarti ini obat kuat ya. Ini lebih ke kalau misalnya wanita itu hormon stresnya tinggi, biasanya datang bulannya kurang teratur. Nah, ini ngebantu tuh. Nah, kalau datang bulan aja kurang teratur, itu gimana mau punya anak kan? Kasihan kan, orang udah married bertahun-tahun, tapi ya nggak tahu masa suburnya kapan. Jadi karena nggak teratur. Nah, itu kebantu tuh. Atau yang cowok-cowok sel spermanya dikit. Atau sel spermanya kurang lincah-lincah, akhirnya nggak jadi-jadi juga anaknya. Nah, itu terbantu. Tapi bukan berarti terus jadi horny mulu gitu, kagak. Ini normal kok, kita anak-anak konsumsi bagus, orang tua konsumsi juga bagus gitu. Bisa dikonsumsi setiap hari. Karena fungsinya banyak, juga meningkatkan daya ingat,
terus fokus, juga antioksidan gitu. Dia juga terkenal ya, ashwagandha ini terkenal sebagai anti cancer. Nah, kalau kita googling ya ashwagandha, itu dipakai buat anti cancer juga, buat anti COVID juga, banyak lah itu ya fungsi-fungsinya. Nah, yang paling baru Biogreen itu kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk bikin produk ini Kiseki. Jadi ini made in Japan. Nyampe ke Indonesia tuh udah jadi, udah utuh begini. Ini sebelahnya ada green tea ya. Ini kayak teh gitu. Nah, ini isinya itu ini nih, ada sikuasa. Sikuasa itu Okinawa orange. Jadi jeruk yang hanya tumbuh di Okinawa. Terus ada Japanese rose. Ya, kita makan bunga-bungaan ya. Enggak, Deng. Jadi bukan berarti kita kayak artis film horor yang di kuburan makanin bunga, kagak. Jadi diambil flavonoidnya aja. Terus ada bakteri natto. Natto itu makanan orang Jepang tuh, yang dari kedelai tuh, yang lengket-lengket. Terus ada mangga Jepang lah, ada lemon Jepang, ada apel Jepang, ada 11 ingredient yang semuanya natural, kaya dengan vitamin dan nutrisi. Nah, jadilah si Kiseki ini. Gunanya apa sih Kiseki? Ini nih untuk anti-aging juga. Tapi fungsinya lebih lengkap daripada apple stem cell, karena lebih baru kan produknya ya. Ini baru launching belum sebulan yang lalu. Tepat sebulan lalu, 16 Oktober launchingnya. Jadi ini fungsinya revitalisasi, rejuvenasi, dan reinvigorasi. Gitu. Nah, again, ini juga halal certified, tapi halalnya bukan MUI, ini halal dari NAHA Jepang. Terus untuk BPOM juga udah ada. BPOM-nya ini ada 2 macam, BPOM di Indonesia sama BPOM yang Jepang. Jadi kalau seandainya kita punya teman di Jepang, kita bisa langsung jual juga karena di sana ini produk legal. Bisa didistribusikan di sana juga gitu. Jadi produknya kurang lebih kayak gitu. Yang spesifik juga ada. Jadi spesifik buat diabetes lah, buat hipertensi lah, buat yang doyan makan enak nih, yang kolesterol. Ini untuk nurunin lemak darah. Ini kalau di resto nggak tahu nih makan enak terus nggak tiap hari nih. Lumayan sih. Nah kan makanan di depan mata. Nggak mungkin milihnya yang cuma kayak sayur-sayur rebus-rebus. Itu dia, apalagi menu kan gede gitu kan. Pengen nyobainnya banyak gitu. Nah, ini nih kalau pengen agak berdosa dikit makannya ya ini bagus sekali. Diabetes Hypertension ini bukan obat kimia, jadi boleh dikonsumsi tiap hari. Cuma ya kita nggak perlu sebanyak orang yang memang diabetes atau punya kolesterol lah. Jadi ini bahan aktifnya tuh benar-benar makanan kayak diabetes itu bahan aktifnya pare. Di sana pare ada nggak sih? Ada ya? Orang doyan makan pare juga ya di sana ya? Lumayan. Oke. Kalau misalnya lagi ketemu, agak susah sih nyarinya, itu musiman ya. Kan aku kan di Adelaide kan. Jadi dia nggak bisa untuk setiap season itu ada pare gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi season, ya kadang bisa ketemu pare. Itu kalau misalnya lagi ketemu pare ya udah kadang suka beli masak pare gitu. Ternyata pare itu bagus sekali buat nurunin gula darah. Nah, jadi ada ekstrak parenya nih di sini di Biodiabetes. Selain itu ada kayu manis, terus ada gurmar. Gurmar itu tanaman dari India gitu. Jadi semuanya ya makanan yang normal. Cuma kan even orang sakit diabetes pun nggak mungkin tiap hari dijajalin pare kan. Sedih amat, bitter amat hidupnya. Setiap hari pare gitu. Jadi ini bantu banget karena dia udah di kapsul-kapsul gitu dan ini murah. Jadi satu kapsulnya tuh cuma nggak nyampe 7.000 perak kalau di Indonesia. Jadi sangat-sangat affordable dan ini beda sama obat kimia karena nggak bikin badannya itu rusak gitu. Kalau dikasih obat kimia terus kan lama-lama organ-organnya udah nggak mau kerja lagi kan, udah terima beres aja. Nah kalau ini enggak, dia semuanya bahannya alami gitu. Jadi nggak sama kayak obat kimia yang lama-lama bikin secara efek samping jangka panjangnya nanti bahayain liver lah, bahayain ginjal lah gitu, enggak. Ini enggak. Mau makan orang normal mau makan aja boleh kok gitu. Sama juga BioOlivia ini bawang putih, ekstrak bawang putih, green tea sama olive gitu. Jadi semuanya natural. Gitu. Begitu juga sama yang hipertensi, yang inflavia ini antiinflamasi, yang suka sakit mah, yang GERD gitu ini bagus banget. Yang suka masuk angin. Gitu. Ini isinya jamu-jamu semua Indonesia punya kalau yang inflavia. Oke, jadi kurang lebih gitu produk-produknya. Harganya make sense, semuanya nggak ada yang harganya lebay-lebay gimana.
Terus BPOM halal udah aman semua ya. Tinggal kalau seandainya kita konsumsi sendiri kan bagus nih. Kalau seandainya kita pengen konsumsi tapi free gitu. Udah pengen konsumsi gratis lagi. Bisa. Gimana caranya? Caranya adalah kita ceritain juga kepada teman-teman kita. Kalau mereka mau konsumsi juga, mau sehat juga sekeluarga, maka pada saat mereka beli itu kita ada cashback-nya buat kita. Oke. Ya Cengli lah ya, kayak member gitu, atau sekarang juga kan kayak gym gitu kan, kita referensiin ke teman kita kan, kita dapat sesuatu, dapat hadiah kan. Nah ini dapat hadiahnya duit gitu. Kalau gym kan dapatnya tas sepatu. Lama-lama ditumpuk bingung juga buat apain. Nah kalau ini dapat duit. Untuk hitung-hitungan duitnya di sini dijelasin, tapi aku akan jelasin langsung. Jadi ini ada video 11 menit yang ngejelasin skema perhitungannya. Nah, kalau seandainya teman kita nonton sendiri, terus dia nggak nanya-nanya lagi sama Iren, oke lah, gue langsung daftar deh gitu. Dia bisa langsung klik dan daftar sendiri di landing page-nya kita ini gitu, landing page kita masing-masing. Tinggal pilih dia mau jadi reseller yang mana, tinggal ke paling bawah aja yang sini. Dia mau jadi reseller yang mana, silver, gold, platinum gitu. Dia tinggal klik, terus dia langsung daftarin diri sendiri, nanti perusahaan yang mengirimkan produknya dia ke rumahnya dia. Gitu. Nah, kalau di Australia gimana? Bisa dikirim nggak? Bisa. Nah, jadi ada stokis kita yang udah terbiasa ngirim ke Aussie, karena member-member juga ada kan di Aussie, dan dia udah tahu tuh dokumen yang dibutuhin apaan aja. Terus kalau produknya banyak, misalnya 10 box gitu, mau konsumsi sendiri, kan nggak perlu sama sedus-dusnya. Itu biar murah, dibongkar tuh dusnya. Ya, langsung saset-sasetnya dimasukin ke Ziploc bag gitu. Pokoknya kita udah lumayan pengalaman lah ya kirim-kirim kayak gitu yang supaya lebih hemat. Kecuali kalau buat dijual lagi, oke lah ya, mau nggak mau kirim sama dusnya. Nah, jadi kalau teman kita daftar langsung begini, kirim nomor KTP-nya, alamat email, nomor HP, udah daftar sendiri, dia pilih produknya, dia bayar pakai kartu kredit, dibikin cicilan, atau langsung lunas, atau pakai internet banking, bayar pakai, di Indo tuh lagi happening pakai GoPay, Gojek itu punya duit digital juga pakai GoPay, atau nyicil tanpa kartu kredit di Indonesia tuh ada yang namanya Indodana, itu udah ada semua. Bayangin Iren, kalau kita sendiri pengen buka toko online, mau buka bikin website yang ada bayar pakai kartu kredit, cicilan 0%. Itu kan ngedeal sama banknya juga kan sakit kepala kan. Nah, kita nggak usah mikir itu semua. Kita nggak usah mikir keluar duit buat bikin website, buat ngedeal sama bank, ngedeal sama Indodana, GoPay, dan lain-lain. Nggak perlu semuanya, karena semuanya udah dibikinin. Nah, back to mumpung kita lagi ngomongin itu, pertanyaan aku, kayak misalnya kayak aku udah nggak punya sama sekali gitu loh untuk yang berhubungan dengan Bank Indo, kayak kartu kredit, Bank BCA, semua udah nggak ada. Jadi cuman yang bank account cuman di Australia doang. Nah, itu gimana? Kalau sejauh ini selama belum ada country stockist di sana, belum bisa sih untuk diisi dengan bank yang di Aussie gitu, belum bisa. Paling pakai punya di sini masih ada keluarga nggak, kakak, adik atau siapa? Ada, cuman nyokap doang. Nah, bisa pakai nomor rekeningnya nyokap kalau gitu. Berarti semua transaksi harus melalui account Indonesia. Iya benar. Kalau mau menarik bonus. Tapi kalau seandainya bonusnya nggak mau ditarik kok, nggak apa-apa, ditaruh aja di situ. Nanti pada saat mau ambil produk baru pakai bonusnya untuk diambil dalam bentuk produk aja. Ya udah, kalau itu mah nggak wajib banget menggunakan rekening Indonesia. Nah kalau seandainya nih, kan tadi kan dibilang harus istilahnya semua cuman bisa ditransaksi dengan account Indonesia. Ya. Kalau misalnya aku mau memasarkan dengan orang-orang bule misalnya, ataukah dengan orang-orang Indo yang tinggal di sini tapi yang udah sama sekali nggak ada account di Indonesia, itu berarti juga agak ribet dong. Berarti semuanya harus melalui transaksi ke misalnya pakai account mama aku gitu. Jadi semuanya harus ditransfer ke
currency over currency dong. Enggak juga sih. Jadi kalau seandainya orang pengen ngerjain bisnisnya, baru butuh nih dibikinin account kayak gini. Tapi kalau seandainya teman kita hanya ingin beli-beli produknya aja gitu, ya udah pakai akun kita aja. Oh, oke. Jadi dia transfer ke Iren ya tetap pakai Australian dollar aja. Oke. Jadi nggak rugi kurs bolak-balik kan. Ya, jadi ini hanya untuk yang siapa, kalau misalnya aku mau ngajak teman aku gitu untuk bikin bisnis ini juga gitu, berarti semuanya harus dari account Indo. Oke, gotcha. Jadi buat yang ngerjain bisnisnya. One day kalau di Aussie sudah ada country stockist-nya, dan semua pembayaran bonus, semua stok dan lain-lain itu udah urusannya sama country stockist di Aussie, itu udah lebih enak. Oke. Gitu. Yes. Sekarang tinggal hitung-hitungan duitnya ya. Hitung-hitungan duitnya. Nah, ini marketing plan. Jadi untuk menjadi reseller itu kita bisa memilih ada 3 macam paket yang kita bisa pilih. Ada paket platinum, ini khusus yang memang benar-benar pengen bisnis atau butuh produknya agak banyak. Ada yang paket gold, biasanya ini user-user aja sih, bukan buat bisnis. Silver juga paling user-user aja yang masih sendiri lah ya. Kalau gold itu biasanya buat family. Jadi kita bisa pilih mau yang mana, itu berlaku buat seumur hidup. Jadi sekali kita beli, misalnya saya beli 10 box Kiseki gitu, jadi platinum kan. Jadi platinum udah untuk seumur hidup tuh, kita platinum terus, nggak bakalan turun-turun lagi. Dan nggak ada biaya-biaya perpanjang. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan seperti ini, distributor-distributornya itu wajib perpanjang tahunan. Bayar lagi tuh. Terus tiap bulan wajib beli tuh minimal misalnya 700.000 atau minimal 2,5 juta gitu tergantung perusahaannya. Nah, di kita tidak ada kewajiban kayak gitu. So, kalau misalnya kita sekarang beli, terus 10 bulan kita nggak beli-beli nih. Nanti mau beli lagi ya silakan beli gitu, masih member. 10 tahun kemudian masih member. Gitu. Jadi cuma once in a lifetime lah. Iya betul. Cuma kalau memang pengen beli produknya lagi karena suka atau butuh produknya, ya beli aja tetap pakai username yang sama. Gitu. Nah, ini produknya totalnya itu kalau platinum itu kurang lebih 22 jutaan. 22 jutaan dapat 10 box Kiseki atau 20 box apple stem cell, atau kalau mau campur dengan yang biomalt jauh lebih murah. Biomalt atau Hypertengard atau Olevia dan lain-lain boleh mix sesuai keinginan kita. Nah, totalnya pokoknya kurang lebih 20 jutaan gitu atau 900 BV. Jadi setiap produk itu ada poin-poinnya yang kalau udah 900 BV itu pokoknya udah platinum otomatis. Nah, minimal 450 BV jadi gold, which is itu kurang lebih 11 jutaan, minimal 90 BV jadi silver, kurang lebih 2 jutaan. Nah, ini berpengaruh ke perhitungan cashback-nya, perhitungan income-nya. Jadi kalau misalnya awalnya kita mau mulai di silver dulu gitu, terus habisnya itu kita decide pengen jadi gold atau pengen jadi platinum setelah ngejalanin kayak 1 bulan atau 2 bulan gitu bisa tinggal nambahin sisanya aja. Misalnya sudah beli 700 BV, jadi kan hitungannya masuk gold tapi belum nyampe platinum kan kalau 700 doang BV-nya. Nah, dia tinggal nambahin 200 BV lagi, dia otomatis sudah jadi platinum. Gitu. Terus kalau seandainya kita ceritain teman kita mau jadi reseller juga, dapat duit nggak? Dapat. Jadi kalau kita platinum, terus kita cerita teman kita, gue mulai kerjain bisnis online nih, lumayan, produknya bagus gitu, di Indo juga booming. Nah, akhirnya teman kita, gue coba deh gitu. Terus dia nanya, lu yang mana? Yang platinum gitu. Ya udah, gue juga deh. Biasanya kan itu terduplikasi tuh ke teman kita kan. Akhirnya teman kita katakan mau platinum juga, maka kita dapat 3 juta. Gitu. Modalnya yang ngomong aja, cerita aja, dapatnya 3 juta, lumayan kan? Ya. Nah, kalau teman kita ambil gold, dapatnya berapa? Separohnya. Teman kita ambil silver, dapatnya 1/10-nya. Tapi kalau kitanya sendiri gold, hitungannya beda. Gold kalau closing platinum itu nggak dapat 3 juta, tapi dapatnya 2 juta. Kalau silver closing platinum nggak dapat 3 juta, nggak dapat 2 juta, dapatnya 1 juta. Selisihnya kemana? Selisihnya ke
yang referensiin di atasnya yang peringkatnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya I see. misalnya Iren gold, contoh ya, gold, terus temennya ambil platinum, kan Iren dapat 2 juta. Padahal perusahaan itu punya budget keluarin 3 juta. Sisanya si 1 jutanya itu akan lari ke Dokris. Oke. Jadi kalau Dokrisnya matre nih ya, Dokris akan bilang, Iren, lu yang silver aja gitu. Nanti presentasinya gue bantuin. Terus closing lah platinum. Jadi cetiaunya 1 jutanya ke Iren. 2 jutanya semua ke Dokris gitu ya. Untungnya Dokris bukan orang yang seperti itu. Ya. Jadi kita enaknya sih sama-sama dapat cuannya lumayan ya biar berasa. Gitu. Ngerjainnya sih santai, ngerjainnya kita dari mana aja. Ya modal Zoom gini juga udah cukup kok. Gitu. Terus keuntungan berikutnya kalau seandainya timnya itu mulai cerita lagi ke teman-temannya. Misalnya si satu tim ada transaksi 10 paket, tim satu lagi ada transaksi 10 paket. Nah, kan bukan kita yang jualan nih, tapi tim kita yang jualan. Kita dapat nggak? Dapat, tapi dapatnya itu namanya pairing atau pengembangan jaringan. Nah, pengembangan jaringan dapatnya berapa pasang? Kalau terjadi 10 paket kiri, 10 paket kanan, dapat 10 pasang gitu. Kalau terjadinya 10 paket kiri, 5 paket kanan, yang dibayar yang sudah berpasangan, yang 5 yang dibayar, 5-nya itu nggak hilang, 5-nya itu nunggu aja. Kalau tim sebelahnya ada omset lagi, baru dia keluar pairingnya. Jadi santai, nggak ada angusnya ya. Kalau di tempat-tempat lain kan biasanya akhir bulan langsung riset 0 semua tuh. Kita nggak ada risetnya. Pokoknya udah nunggu dengan setia aja sampai terjadi jodohnya. Gitu. Jadi santai di kita. Nah, kalau terjadi 10 pasang aja, nah kita udah dapat 2 jutaan gitu. Jadi ya lumayan lah hasilnya gitu. Kalau di Indonesia sendiri, BioGreen ini termasuk perusahaan yang marketing plan-nya paling bagus. Jadi secara persentase cuannya buat resellernya itu paling gede. Dan nggak banyak ribet, nggak banyak harus begini begitu. Terus langsung dibayar di hari yang sama. Jadi kita kerja hari ini, tim kita jalan hari ini, ya kita langsung dapat duitnya hari ini juga. Nah, enaknya sih di situ ya. Tuh. Nah, kalau seandainya timnya mulai jalan, mulai gede, terjadilah misalnya omsetnya 30 paket kiri, 30 paket kanan, terjadi 30 pasang. Nah, beda nih. Kita platinum atau gold atau silver itu hitungannya beda semua. Nggak usah dihafalin sih, yang jelas masing-masing ada rumusnya. Kalau platinum itu unlimited. Unlimited artinya terjadi berapa banyak pun omset jaringannya, itu semua akan dibayar tanpa batas. Mau sehari 100 juta pun, sehari 1 M pun dibayar semua. Kalau gold gimana? Kalau gold itu ada maksimalnya. Maksimalnya seharinya itu 12 juta. Kalau sehari 12 juta berarti sebulan mentoknya di 300 jutaan aja. Terus hitungan rumus pembayaran pairingnya pun beda separohnya dia. Jadi kayak misalnya platinum itu 16 pasang pertama dalam sehari 225.000, sisanya 81. Ini kan 16 pasang. Kalau si gold itu cuma 8 pasang pertama. Nah, sisanya hitungannya udah beda. Angkanya juga beda lagi, separohnya lagi nih. Silver ya separohnya lagi. Terus dia limitnya juga 2 juta sehari. 2 juta berarti kalau sebulan kan mentok di 60 juta ya, kurang lebih 60 juta. Gitu. Nah, bedanya di situ. Jadi untuk hasil kerja tim yang sama, income-nya beda. Mau platinum atau gold atau silver gitu. Jadi tergantung tujuan kita tuh pengen dapat duit atau kita pengen sekedar pakai produk aja buat sendiri atau pakai juga terus sembari cerita gitu. Jadi kita balik masarin gitu. Kitanya sehat, teman kita sehat, teman kita juga dapat cuan, kita juga dapat cuan, gitu cuan sama-sama kan enak. Apalagi inflasi tambah tinggi kan. Udah berasa belum sih di sana? So far sih nggak terlalu ya, nggak separah US ya? Nggak cetak duit kayak US kali ya, Aussie ya? Nggak. Kalau US kan waktu COVID kemarin itu cetak duitnya parah kan? Iya. Ya, akhirnya sekarang inflasinya serem tuh. So far sih di sini nggak lah ya. Nah, oke. So good lah. Nah, terus jadi reseller platinum ada keuntungan apa lagi? Selain penghasilannya itu tidak terbatas,
Terus dia juga mendapatkan keuntungan kurs. Jadi kalau kita cairin bonus, cairin cashback kita ke perusahaan, itu 10.000 tuh per dolarnya. Tapi kalau platinum itu 12.000. Kita bisa kita bisa gunakan income kita, cashback kita untuk mendaftarkan member baru, atau orang beli produk, ya kita ambil dalam bentuk produk, itu kan kursnya 12.000, kayak kurs kita beli ke perusahaan. Nggak ada selisih jadinya. Tapi kalau silver atau gold, mau nggak mau dia cairin ke perusahaan, dan perusahaan makan cuan dari situ. Jadi ada keuntungan kursnya nih 20%. Cukup gede ya? Lumayan. 20%. Kalau kita misalnya orang Indo mau ke Aussie kan cari Australian dollar, beda 20 perak juga mungkin dibela-belain tuh cari money changer lain. Nah, ini bedanya bukan 20 perak tapi 2.000 perak per dolarnya gitu. Terus dia juga si Platinum bisa meregistrasikan reseller baru dan dia dapat ongkos ketik. Gitu. Dan lumayan loh ongkos ketiknya. Jadi kayak misalnya kita punya temen mau jadi reseller Platinum, kita ketikin tuh nama, nomor KTP, terus nomor HP dan email dia. Udah, ketikin 2 menit. Copy paste dari WhatsApp. Itu kita dikasih ongkos ketiknya 500.000. 540.000 karena kursnya kan 12.000. Lumayan, gue peceng 500.000 cuma ketik doang. Gitu. Terus ada pass up gini. Jadi kalau tim kita silver atau gold aja, terus dia closingannya bagus, closingannya platinum, maka sisanya itu akan ke pass up ke kita yang platinum. Udah kayak gitu aja. Untuk marketing plan-nya simple banget. Mau dapat 1M per bulan, gimana caranya? 12 bulan dari sekarang gitu. Ini juga simple caranya. Di bulan pertama kita referensikan produk ini atau bisnis ini kepada 4 orang teman kita. Dan kita taruh dibagi 2, 2-nya di kiri, 2-nya di kanan. Nah, biar balance ya. Terus di bulan depannya teman kita kan pasti pengen dapat penghasilan juga dong. Dia mau cerita ke temennya, kita bantuin, kita contohin. Akhirnya dia beranak, taruhlah dia tidak serajin kita kan beranak 4. Taruhlah dia cuma separohnya kita, dia cuma beranak 2. Ini juga yang sebelah kanan beranaknya cuma 2 doang. Begitu terus seterusnya cuma beranak 2, habis itu hilang. Nggak jalan gitu. Nggak apa-apa. Nah, yang jelas dengan begitu aja, slow aja. Jadi ini simulasinya nyantai banget kan. Di bulan ke-12 udah ada 4.000 member di kiri, 4.000 member di kanan. Itu pun belum tentu semuanya aktif untuk jalanin bisnisnya. Yang aktif juga mungkin di bawah 10%. Iya. Nah, tapi kita hitung pahitnya deh, yang jalan cuma 1%. Artinya cuma 40 orang di kiri, 40 orang di kanan. Ya. Hanya 1% yang jalan. Nah, tapi kalau mereka bisa jelasin bisnisnya, closing lah. Masing-masing satu orang closing 1 sehari. 40 platinum kiri, 40 platinum kanan. Kitanya, bukan kita yang closing ya, kita yang di atas, itu akan dapat pairingnya seharinya itu sekitar 40 jutaan. Sebulan, ya sekitar 1,2 M. Ya, tapi kan itu platinum semua, Lus. Dalam kenyataannya kan nggak semua platinum. Ya Mix, betul. Kan? Oke, kita hitung pahitnya lagi. Semuanya silver deh. Semuanya silver berarti dibagi 10. Masih 100 jutaan. Masih 100 jutaan sebulan gitu. Tapi dalam kenyataannya nanti mix tuh, ada platinum, ada gold, ada silver. Jadi in between lah biasanya penghasilan kita kalau udah setahun 2 tahun itu antara 100 jutaan sampai 1 M per bulan in between. Tuh. Udah kayak gitu aja, sesimpel itu. Oh, ini ada Warren Buffett. Dia bilang, kalau kita nggak bisa cari cara untuk make money saat kita tidur, berarti penghasilan kita active income terus. Dia bilang, you will work until you die. Iya. Jadi di bisnis ini kita mulai berkenalan dengan yang namanya passive income. Karena ada komisi pengembangan jaringan. Jadi kita ngajarin tim kita di awal, begitu tim kita udah pintar cerita sendiri, maka kita mulai menikmati yang namanya passive income. Kalau kita develop lagi timnya, kita bikin mereka tambah pintar lagi, itu yang kita nikmatin akan tambah gede, jadilah passive residual income. Nah, ini kan cuma teorinya nih, cuma simulasi. Benerannya make sense nggak sih hitungan kayak gitu? Nah, aku akan kasih lihat yang realnya. Jadi kita punya member area, biogreensciencelogin.com. Jadi kita punya username sendiri, terus ada password, terus ada angka di sini berapa, kita tinggal ketik ulang. Nah, ini udah direkapin semua, omset sehari itu, terus
kita bisa hitung lah ntar malam keluar income kita berapa duit gitu ya. Nah, di sini income kita tuh ini ada yang cash 75% jadi duit cash. 25% seperempatnya doang jadi produk. Nah, kalau duit aku pinter habisinnya, tapi kalau produk udah lumayan banyak sih habisinnya. Sebulan itu aku bisa tarik-tarikin 20 box, cuma ya masih banyak juga sisanya. Jadi 75% jadi duit, 25% jadi produk ya. Nah, di sini jelas semua kita punya member ada berapa, kita join dari kapan. Nah, aku akan kasih lihat, aku join itu dari November 2014, jadi 7 tahun yang lalu. Nah, di sini ada rekapannya, di bulan-bulan awal bisa dapat berapa sih gitu. Kalau sambil part-time gimana? Aku pada saat join BioGreen itu kondisinya lagi kerja kantoran full time. Jadi ngerjainnya benar-benar pas weekend doang. Nah, 2014 join di November itu bulan 11. Nah, bulan pertama dapatnya $2.400. Berarti untuk modal platinumnya kan udah balik ya, udah ada cuannya malah. Nah, untuk bulan besoknya udah nggak mikir balik modal lagi, udah tinggal cuan aja. Kan? Bulan ketiga gimana? Bener nggak sih tadi simulasinya? Nah, bulan ketiga tuh udah 5.000, bulan keempat 6.000, bulan kelima 9.000. 9.000 tuh kalau di Indo udah di atas 100 juta. Which is orang kerja kantoran aja, udah kerja lebih dari 10 tahun pun belum tentu, ya kan? Kecuali emang perform banget atau dia anaknya yang punya perusahaan gitu. Jadi ini di bulan kelima dapat segini, ya lumayan. Nah, di sini aku resign. Udah bulan kelima udah dapat cepet, aku resign. Udah nggak mau kerja kantor lagi lah, nggak jadi budak korporat lagi. Ini aja. Ini nyantai kok, bisa kerjain dari mana aja, modal HP aja gitu kan. Nah, udah tambah lama tambah gede gitu. Lumayan kan buat tambah-tambahan. Banget. Nah, apalagi ngerjainnya tuh benar-benar santai, kita benar-benar di rumah doang. Ya kalau mau ketemu orang, ketemu di mall ya boleh, bukan dilarang juga, suka-suka aja. Terus ada yang bantuin juga. Jadi kalau misalnya Iren pengen ngejelasin, aduh kagok, belum ngerti flow. Nanti kalau orang nanya, jawab apa juga nggak tahu kan. Ya udah, nanti kalau misalnya awal-awal masih kagok, arrange aja Zoom. Nanti dibantuin, aku bantuin atau Dok Kris bantuin gitu. Sampai nanti udah dengerin 10 kali, Iren akan bilang sendiri, udah bosan gue dengerin lu, gue udah biasa gue. Gue bisa sendiri. Bisa sendiri ya, nggak usah. Bosan lu. Jadi ini quite simple ya. Aku bandingin sama dulu aku kerja kantor. Pada saat masuk ke perusahaan, aku kerja di perusahaan Jerman, mungkin pernah dengar namanya Henkel yang bikin Schwarzkopf. Aku masuk seminggu pertama aku di training produk. Semuanya bahasa kimia. Ya. Itu yang namanya ester dan lain-lain, itu rantai-rantai kimia. Kalau lem kan aku jual lem dulu. Jadi kalau kayu ketemu karet, lemnya modelnya harus yang kayak apa? Kertas ketemu karet apa? Kertas ketemu kertas ketemu pokoknya banyak banget deh yang mesti dipelajari. Nah, di sini kita nggak yang segitunya. Aku dulu seminggu full yang di Jakarta aja untuk mendalami si lem-leman. Terus aku dikirim ke Shanghai, ke headquarter di Shanghai, di Asia kan Shanghai. Seminggu kemudian lebih susah lagi pelajarannya. Udah oh my god, udah kayak sebentar minta izin ke kamar mandi mau cuci muka, ngantuk banget soalnya dengerin chemistry. Nah, ini tuh beda banget. Kita ngedengerin sambil kita konsumsi produknya, ya kita cerita tuh natural gitu, nggak harus hafalan. Gitu. Jadi kayak aku pakai, terus setelah 2 minggu ambeien aku hilang, terus muka juga bersih, kan tadinya jerawatan parah kan. Sekarang ya kalau mau dapat ya masih ada jerawat, cuma nggak yang parah semuka gitu. Jadi teman-teman yang kenal pada lihat gitu. Terus dulu gendut, sekarang ya udah lebih manusiawi. Dulu aku 70 kilo. Gitu. Jadi ya lumayan lah, produknya works. Jadi kita juga jalanin bisnisnya enak. Jadi kita bisa sharing juga apa yang kita ngerasain dan jujur aja kita cerita. Orang juga ngelihat hasilnya kan. Gitu. Jadi kurang lebih gitu Iren untuk perusahaannya, ya perusahaan jelas, bukan perusahaan money game atau tipu-tipu. Ini perusahaan udah 7 tahun, tapi
yang kita jelasin bukan peluang bisnis yang sudah 7 tahun yang lalu, Iren, tapi yang kita jelasin itu ini perusahaan yang berkembang terus, tiap tahun ada additional produk-produk baru, inovasi terus, bahkan belum sebulan yang lalu kita baru launching yang Kiseki. Kiseki itu yang made in Japan itu. Itu yang ada namanya apa segala macam itu. Iya, itu unik yang di Indonesia, di Australia juga nggak bisa kita cari bahan-bahan itu. Aku sempat cross check kayak si kuasa itu aku cek di Amazon, di US ada jus-nya. Tapi cuma setengah liter doang, itu udah mau 1 juta, jus doang, bukan konsentrat. Dan tidak teruji klinis kan. Kalau yang dipakai, bahan aktif yang dipakai sama BioGreen itu kan udah sifatnya konsentrat, teruji klinis, dan bahannya bukan cuma si kuasa doang. Ada 11 bahan tadi kan. Satu sasetnya si Kiseki aja, itu tuh setara dengan flavonoid yang ada di 1.750 helai bunga mawar Jepang. Bayangin kita makanin mawar Jepang. Kebanyakan toksinnya kali daripada flavonoidnya kan. Bayangin kalau kita sehari konsumsi 2 saset aja, itu udah kayak 3.500 helai. Nih, kalah itu artis-artis film horor juga. Kita makan bunga 3.500 helai mawar Jepang kan. Terus bukan cuma itu, ada mangga Jepang. Mangga Jepang itu mangga apa namanya, Miyazaki yang merah-merah. Itu berapa juta per buahnya. Dan itu tuh cuma buahnya doang gitu kan. Mereka orang Jepang tuh perfeksionis. Jadi buahnya yang dijual-jual itu benar-benar ukurannya sama semua. Cakep semuanya indah kan, makanya harganya juga indah sekali gitu. Iya. Nah, kita kan konsumsi semuanya udah yang sifatnya udah ekstrak gitu. Iya. Jadi ambil yang penting-pentingnya, bahan aktifnya aja. Nah, itu murah sekali jadinya kan. Dibandingkan sama kita yang nggak mau keluar duit untuk beli makanan kesehatan superfood seperti ini, terus kita beli sendiri jeruknya. Jeruknya juga nggak enak itu. Kadar gulanya, kadar gulanya juga kan rendah banget, jadi itu asam. Jadi produknya worth it, bisnisnya ya kalau emang pengen dapat penghasilan tambahan ini worth it. Lumayan juga gitu. Ya, dan ini nggak sendirian loh. Jadi kalau misalnya Iren kebetulan lagi nggak bisa, lagi sibuk banget gitu, nggak apa-apa, arrange Zoom-nya. Nanti aku sama Dok Kris yang ngejelasin ke orang itu, nanti Iren tinggal sore atau malamnya tinggal follow up aja. Ya, gimana tadi? Apa yang lo suka dari penjelasannya Dok Kris gitu kan? Mau in English juga boleh. Oke. In Mandarin juga boleh. Boleh. Kalau bisa ya, tapi saya tidak bisa ngomong Mandarin ya. Siapa tahu ada teman di sana yang made in China kan bisa. Nanti kita bantu jelasin pakai Mandarin. Oke. Gitu. Jadi full support. Beda sama Iren mau buka toko online sendiri atau buka bisnis konvensional sendiri. Itu benar-benar sendiri, sebatang kara gitu. Kalau ini kita benar-benar teamwork, karena kita sendiri nggak akan besar jaringannya kalau kita nggak support Iya, betul. Jadinya kerja sendiri, nggak passive income nantinya. Semakin banyak kepala semakin baik lah istilahnya. Iya benar. Nah, Iren sendiri gimana setelah mendengarkan penjelasan singkat ini? Aku sendiri, aku mau mentelaah lebih lanjut lagi tentang produknya. Karena jujur kalau misalnya aku mau target marketnya ke orang Indo, itu agak tricky kalau buat aku. Karena dengan aku nggak terlalu begitu banyak kenal orang Indo di sini. Nah, kalau aku mau nge-push ke orang bule di sini, orang bule pasti akan nanya, where do you get this medication from? It's a made in Japan product. Nah, pasti mereka akan nanya tentang deep untuk medicalnya itu lebih lanjut, dan berasa mereka pasti akan minta reference dari GP lah, reference dari apa yang menyatakan kalau misalnya kita mau masukin natural product, itu di-approve nggak sama naturopath apa segala macam. Itu yang aku agak ragunya di situ. Jadi nanti kalau aku sampai sekarang ini ya, dari yang tadi yang Ibu Lucy udah ngejelasin ke aku tertarik, tapi aku mau bikin research lebih lanjut untuk tentang produknya. Jadi
supaya aku bisa lebih confidence lah untuk kalau misalnya ada yang kayak orang bule yang nanya apa-apa gitu segala macem, itu aku bisa lebih masukin. Karena kan sertifikat-sertifikatnya itu di Asia sama kebanyakan di Europe sama Amerika. Sedangkan di Australia sendiri itu hanya yang untuk yang apa? Yang code cuman yang satu itu doang. Itu. Nah, jadi aku mau telaah lebih lanjutnya untuk di situ aja sih kalau buat aku. Begitu. Boleh, silakan. Mau di searching juga semua kita open landing page-nya, nanti Dokris bisa kasih landing page Dokris. Semua materialnya apaan aja itu kita bisa search di Google. Cuma kalau rekomendasi dari GP, most of the product sebenarnya kan superfood ya, jadi bukan yang obat atau gimana sih, jadi enggak ya namanya juga food kan. Gitu. Ya paling aku mesti lebih fokusnya untuk ngejelasin untuk tentang itunya aja gitu. Ya. Karena kan meskipun kita bilang superfood, nah sedangkan kalau misalnya di Australia, aku nggak tahu ya di Sydney gimana, karena aku ke Sydney itu paling cuma 2-3 kali, aku nggak sering ke sana. Nah, kalau di Australia itu, kalau misalnya mereka bilang superfood, itu yang kayak modelnya chia seeds. Terus habis itu yang model-model kayak begitu, gitu. Bukan yang dalam bentuk tablet, yang kayak yang tadi yang dirimu, apa? Saset-saset gitu. Yang saset-saset itu bisa mungkin lebih gampang masuk. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet, nah itu kalau misalnya kita bilang, oh this is superfood, merekanya juga akan tanda tanya. Oke. Kalau yang kapsul-kapsul sih sebenarnya itu tradisional ya, obat tradisional. BPOM-nya beda bukan food gitu. Gitu. Nah kalau misalnya aku kenal banyak orang Indo di sini, itu akan lebih gampang. Kan kita udah terbiasa dengan hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau cerita pun juga lebih gampang. Nah, aku juga punya kendala, orang Indo yang deket sama aku aja bisa dihitung pakai jari gitu istilahnya. Paling aku cuma bisa bahasarin ya sesama yang kerja hospitality. Nah, kalau untuk yang lain-lain juga kurang gitu deket apa segala macam itu doang kendala aku. Nah kalau misalnya no need to worry too much sih, kayak aku share sedikit ya, aku dulunya waktu kerja jutek banget, nggak kayak yang sekarang ini. The one you are seeing now is totally different sama yang 7 tahun lalu. 7 tahun lalu itu aku rada kaku gitu, bukan rada ya, kaku judes, pokoknya bukan tipikal yang punya temen. Sampai ketika aku jalanin bisnis seperti ini, teman-teman orang-orang yang kenal itu pada surprise, pada yang hah, bisa dia ngerjain begituan gitu kan. Itu tadinya orang mikir orang ngerjain bisnis ginian tuh perlu network yang besar, teman yang banyak, perlu pintar ngomong, gampang bergaul dan lain-lain gitu. That's a bonus. Tapi sebenarnya kitanya sendiri ketika kita ada keinginan atau ada niatan untuk dapat income dari sini, itu bisa gitu. Jadi dulu itu aku dalam setahun aku pecatin 10 orang di kantor. Jadi aku lewat aja tuh orang udah pada, anak buah tuh udah pada ketakutan duluan gitu dah. Udah panas dingin duluan gitu, dan mukanya udah kayak sekarang yang senyum-senyum gini gitu. Belum mah beda gitu, jutek banget. Ngomong juga benar-benar seperlunya aja gitu. Nah, kayak sekarang lah pokoknya beda banget lah. Tapi karena bisnis ini yang ngebentuk kan, mau nggak mau kita jadi lebih people person, lebih bisa dengerin orang gitu. Ya karena bisnis ini akhirnya jadi berubah total. Tadinya mau boro-boro. Nantilah kapan-kapan kalau udah gabung, terus nanti ngobrol-ngobrol sama mantan bosku dan lain-lain. Biar dia cerita sendiri, karena mantan bosku yang dulu di Henkel, dia country business manager untuk Indonesia, dia ikut bisnis ini juga dan dia resign juga. Jadi sekarang kita sama-sama kerjain bisnis ini. Dia juga dulu stress levelnya juga sangat tinggi, nggak pernah sembuh dari batuk. Jadi dia tuh karena pressure dari kantor juga, batuk terus tiap bukan TBC ya, tapi batuk tuh nggak pernah sembuh-sembuh. Mungkin karena stressnya itu, sama jerawat. Jadi kita meeting bulanan itu
posisi setinggi itu, dia bisa-bisanya pakai stiker jerawat yang bulat ditempel di muka gitu kan, kita ngelihatnya jadi yang kemana wibawanya gitu. Bos gue. Tapi sekarang udah nggak jerawatan lagi, udah mulus ya Dokris ya Koyung. Iya, mulus banget, terus udah nggak pernah batuk-batuk lagi gitu. Jadi nanti bisa lah sharing-sharing dengar dari yang lain. Jadi aku pun awalnya sebulan pertama aku tuh cuma closing 6 orang. Karena segitu sempitnya lingkungan pertemanan aku gitu. Kenalan ada tapi bukan temen gitu. Yang hubungan bisnis aja, hubungan bisnis sebatas hubungan kantor gitu, bukan seseorang yang aku bisa influence personally. Nah, yang aku closingin 2 saudara sepupu. Itu pun dari belasan yang ada cuma 2 yang bisa di closingin. Better than nothing. Iya. Tapi dari situ tuh ya ada tuh yang dibawa, yang 2 saudara sepupu ini sampai sekarang nggak pernah jalan. Tapi dia cerita ke yang sepupu aku salon cerita ke klien di salonnya, terus yang salonnya itu ada yang cerita lagi ke saudaranya, ke tetangganya, ke temannya, dan seterusnya. Akhirnya adalah di generasi ke-10, generasi ke-12 yang jalan. Kayak yang Koyung juga, Koyung itu bosku. Koyungnya sendiri tuh santai banget ngerjain bisnis ini. Tapi di bawah-bawahnya Koyung itu muncullah satu ibu-ibu. Dia punya butik, bukan ibu-ibu, malah nenek-nenek. Punya butik, punya restoran juga, dan dia jalan banget sampai sekarang. Paling lebih gila dari aku lah jalaninnya. Dokris kenal lah Cierna. Itu tuh aku nggak kenal. Dan Koyung itu sama sekali nggak kenal sama Cierna gitu. Jadi udah generasi kesekian, tiba-tiba kita dapat orang yang jalan gitu. So kita nggak usah terlalu terbebani dengan sebelum kita memulai, kita udah harus punya 1000 nama dulu untuk memulai gitu. It doesn't have to be that way. Kadang-kadang ya orang yang kita nggak kebayang sama sekali, di bawah dia yang ada orang yang doyan duit. Gitu. Jadi nggak usah jadi beban lah itu. Selama produknya bagus, perusahaannya bener, terus kitanya juga suka sama produknya, kita akan secara natural ceritain itu sih ke orang-orang yang kita care kan. Iya. Tapi kalau emang pengen searching dulu ya silakan gitu. Atau mau pakai sendiri dulu, rasain sendiri dulu gitu, silakan, gitu, bebas sih. Itu biasa kalau misalnya kan kayak tadi kan dirimu bilang udah ada beberapa yang kirim ke Australia. Itu sampai dari kita order sampai kita terima produk itu berapa lama? Tergantung maunya yang mana pengirimannya, mau pakai DHL atau mau pakai IMS dari kantor pos. Oh, oke. Nah, terus nanti kalau misalnya kita order kayak gitu, ongkos kirimnya itu gimana? Yang beli dong. Oh, dilimpahkan ke yang beli. Oke. Sama kita belanja online juga kan gitu. Belanja di Amazon, di mana kan kita bayar ongkos kirim. Oke. Sip. Kalau begitu. Mungkin ini ya Ren ya, nambahin dikit ya. Kalau misalnya memang yang kita kan yang kapsul itu kalau nggak salah sekitar ada 5 produk yang dia memang BPOM-nya itu adalah herbs ya, jadi traditional. Memang terus terang kalau untuk yang 5 produk itu which is kalau kita ngomong sama orang bule ya khususnya dia kan lebih strict ya kalau soal bahan aktif macam itunya. Itu mungkin memang kita mesti pelan-pelan kalau di situ. Cuman pada awalnya mungkin kita bisa pasarin ya memang food, artinya seperti apple stem cell, ya kan bio gold, kalau misalnya ya kiseki yang seperti itu. Itu sih mungkin kelasnya lebih enak ya karena selain dia bentuknya kan powder ya saset, jadi kan kita juga ngomongnya karena itu basically food kan, jadi tidak terlalu strict kalau kita ngomongin soal yang herbs ya. Gitu. Ya. Dan memang kalau nanti butuh bantuan untuk penjelasan lebih lanjut ya sembari lu searching, sembari nanti kita akan kasih semua link, mungkin nanti beberapa jurnal nanti lu bisa akses, nanti gua kasih. Nanti lu mentok nih terus orang mau nanya apa, bisa refer ke kita gitu, kita bikin arrange seperti ini jadi kita bisa jelasin. Dan memang sih dari advisor kita Dr. Richard sendiri memang mengatakan jangan terlalu memfokuskan ini sebagai pengganti obat gitu loh, karena basically memang kita dia memang bukan gitu, kita bukan. Namun kita bisa membantu, arti kata adalah kenapa enggak sih kalau orang berobat target dari dokter 1 minggu, tapi dengan bantuan ini bisa 3 hari beres gitu loh, ya kan? Ya kan seperti itu.
Mm-mm. Dan sampai ada waktu di mana dia bisa lepas obat gitu, kenapa enggak? Gitu. Ya, gue totally understand untuk yang itunya. Cuman kalau misalnya dari yang orang-orang yang deket sama gue sekarang, itu kan kebanyakan orang bule gitu. Nah, gue cuma mikir di otak gue, gimana cara gue bisa masukin approach ini ke orang bule gitu. Dibandingkan dengan ke yang orang-orang Asia gitu. Kalau orang Asia kan kalau untuk yang obat-obatan kan udah gampang gitu loh. Cuman dari word of mouth atau apa segala macem, itu maksudnya trustnya orang Asia ke Asia yang lain itu tuh lebih gampang gitu loh approach-nya. Sedangkan kalau ke bule itu agak tricky gitu karena mereka macem-macem gitu. Kayak misalnya contoh ada teman gua dulu banget itu jualan sepatu. Sepatunya itu batik gitu. Kan orang bule kan tertarik kan sama batik apa segala macam. Nah, terus habisnya itu dia jual lah gitu ke Australia. Coba pertanyaannya apa? Ini sepatunya di-approve nggak sama podiatri? Terus depannya itu bagaimana? Ukuran depannya gimana? Terus ada yang buat supportnya gimana modelnya? Jadi yang gue ngedengerinnya itu juga, emang sepatu apa bedanya gitu kan di kita. Nah, cuman mungkin karena kan kita nggak terbiasa kan. Nah, terus pas gue di sini barulah gue ngerti gitu. Oh, ternyata yang diomongin sama temen gue itu emang detail apa segala macem gitu. Jadi kalau misalnya apalagi yang orang-orang tua-tua bule gitu kan, dia mesti pakai sepatu khusus. Jadi kalau misalnya mereka mau beli sepatu, mesti ke brand-brand tertentu yang ada supportnya untuk heel lah, ada supportnya untuk arch lah, gimana. Yang hal-hal yang kita nggak pikirin itu sama mereka jadi problem gitu istilahnya. Itu cuman mau buat minimize itu aja gitu. Silakan. Satu hal yang kita biasa rekomendasi ke member-member baru, sebelum konsumsi foto. Apa adanya, nanti setelah konsumsi foto lagi. Jadi bikin before after gitu. Kadang-kadang orang kalau kita kenalnya itu sudah berubah, kita nggak susah juga untuk ngomong, saya dulu jerawatan gitu ya. Mana buktinya? Ya kan? Tapi kalau kita punya fotonya nih, ini bulan November 2021 atau Desember lah, katakan produknya baru nyampe Desember 2021. Nanti bikin yang after misalnya sudah Januari atau sudah bulan Februari 2022 gitu. Nah, ini perbandingannya gitu. That's a good idea. Sama kemarin kan gue ada member dari Jerman. Waktu itu dia sempat di sini, tapi dia ke Sri Lanka kemarin, terus dia udah balik lagi ke Jerman. Jadi dia punya health problemnya itu yang mana memang sudah kemana-mana dia nggak ada perbaikan gitu loh. Artinya dia punya hemorrhoid yang pasti, terus dia punya seperti muscle problem. Jadi dia kadang-kadang suka sakit sendiri sendinya, kaku sendiri. Itu obat dokter nggak really helps lah dia bilang. Dan ya waktu itu sih gue coba kenalin sih untuk produk ini gitu loh. Yang karena which is emang dia nanya-nanya banyak gitu loh. Ya tapi tanggapi aja apa yang dia tanya. Kita berikan semua informasi karena kan seperti yang dulu bilang kita terbuka ya. Jadi informasinya kita bisa kasih. Dia bisa searching kalau dia mau, dan waktu itu dia akhirnya coba kan. Dan pada saat dia coba ya dia merasakan manfaatnya gitu. Dan dia sendiri yang cerita gitu ke teman-temannya gitu. Apa sih namanya, cuman ada beberapa temennya yang karena dia ada kenalan dokter gitu, dia nanya lebih detail. Nah itu biasanya sih memang gue yang ngomong yang ngebantuin ngejelasin apa. Ya gue sih seneng ya dengan supportnya dari kalian berdua apa segala macam, itu udah jelas banget semua yang tadi yang dijelasin. Cuman kalau dari guanya sendiri, gue kepikiran
gue kepengen bikin research lebih lanjut untuk tentang produk ini, jadi guanya juga lebih confidence, lebih gampang gitu masarinnya apa segala macem gitu. Selain research, pakai dulu, lebih confident lagi kan. Iya betul. Gitu. Kalau kita udah pakai kan kita bisa cerita dengan jujur ya, kita ngerasanya gimana. Kalau kita belum pakai, ya ibaratnya mau jual juga kan ketika orang nanya, ini rasanya apa gitu, nggak tahu. Lu udah pakai belum? Belum ada pengalaman pribadi soalnya. Exactly, apalagi kalau kita udah pakai. Dulu waktu aku closingin bosku di kantor, aku nggak cerita apapun ke dia karena takut dipecat, takut di SP. Udah kerja kantoran pakai jalanin bisnis kan cari mati ya. Jadi aku cuma buka sasetnya, kita lagi meeting satu ruangan, aku cuma makan doang. Terus dia yang nanya, itu apaan Lus? Itu apaan? Atau Semsel Pak gitu. Udah. Terus dia nanya lagi, buat apaan Lus gitu kan? Dia yang cari perkara kan? Ya udah aku jelasin sesuai dengan pertanyaan dia. Akhirnya dia pesen. Dia pesen, terus cuma satu box waktu itu dia pesen. Jadi cuma silver doang. Itu satu box dia pakai, bagus. Bulan depannya kita ketemu tuh cuma sebulan sekali. Jadi meeting bulanan doang, awal bulan ketemu lagi, muka dia bersih, udah nggak jerawatan. Berarti dia happy dong sama produknya juga kan. Nah terus akhirnya dia nanya apa kabar Apple katanya. Si BioGreen ini. Akhirnya ketagihan dia. Lumayan Kak, 30 jutaan. Terus dia bilang, nggak mungkin lu orang ngerjain beginian, bulan pertama 30 jutaan tuh nggak mungkin. Karena mindset dia, di Indonesia tuh yang udah gede itu kayak Amway gitu-gitu kan. Rata-rata orang yang bisa dapat puluhan juta, itu udah kerjain 2-3 tahun, konsisten. Membernya juga udah ratusan orang, udah ribuan orang. Dia tanya, member lu berapa? 6, Pak. Dia bilang nggak mungkin lo bisa dapat 30 jutaan. Terus ya udah login kasih lihat dia kan, real kan. Wah, gimana hitungannya gitu kan. Baru dia minta dijelasin marketing plan. Dia yang nantang. Gimana hitungannya? Udah aku jelasin marketing plan. Besoknya dia resign. Besok pagi jam 7 pagi dia telepon, Lus kayak gue resign, Lus. Kirain mau pindah kemana gaji lebih gede kan. Oh ikut dong Pak, ikut. Dia bilang. Dia bilang kayaknya gue mau kerjain Apple. What? Lu belum kerjain udah mau main resign aja. Gua aja udah dapat duit nggak pengen resign. Jadi dia resign duluan. Dia fokus duluan. Dan memang bulan pertama dia udah di atas 100 juta. Semangat dia. Confidence levelnya beda. Karena dia kan mungkin udah achieve jauh lebih tinggi ya. Udah bos kan. Terus dia juga orangnya lebih people person. Memang basically dari dulu orangnya sanguin. Kalau aku orangnya koleris, melankolis. Kan Dead End kan. Udah koleris, melankolis lagi. Kalau dia tuh sanguin. Jadi teman-temannya banyak. Dia fotografer juga. Dia kenal banyak model-model. Terus semua distributor di kantor juga dia akrab gitu kan. Ya memulai juga dia nggak banyak beban pikiran kan. Aku kan, wah teman kagak punya, jutek. Gitu. Jadi ya masing-masing dengan jalannya lah. Yang penting kitanya sendiri kepengen nggak gitu. Nah kalau aku sih kalau jujur ditanya, aku pengen bikin research dulu, terus ntar aku kabarin ke dokter Chris deh. Sip. Oke. Take your time. Thank you banget untuk waktunya. Semoga kita berjodoh jadi bisa kerjain bareng-bareng, bisa jalan-jalan bareng juga. Amin. Sip, kita lagi ada challenge ke Jepang ya, nanti Dok Kris bisa share juga gimana cara dapetin jalan-jalan ke Jepang. Jadi setahun 2 kali kita jalan-jalan. Kali ini ke Turki karena orang-orang Indonesia hanya diterima oleh Turki. Tidak ada negara lain yang terima sekarang. Kan lagi pandemi. Gara-gara pandemi. Tapi Turki open kok. Wes, selamat riset. Baiklah kalau begitu. Terima kasih waktunya. Ya, nanti semuanya langsung ke WA ya. Baiklah. Thank you. Bye. Thank you.